Pelaksanaan triase kebidanan oleh saya, Hana Dewi Astuti. Dalam melakukan triase kebidanan, kita harus memperhatikan kelengkapan data pasien. Pada lembar triase kebidanan, tujuannya adalah supaya dalam pengambilan kesimpulan, diagnosa dan tindakan tidak terjadi kesalahan. Untuk mempermudah melakukan triase kebidanan, kita dapat menggunakan buku panduan triase kebidanan. Buku panduan triase kebidanan dijadikan panduan dalam melakukan triase kebidanan. Kita juga menggunakan QR code yang sudah ditautkan dengan buku panduan triase kebidanan. Pada bagian identitas terdapat kolom nomor rekam medis, nama, tanggal lahir, alamat, dan ruang, diisi sesuai data pasien. Tiba di ruang diisi tanggal dan jam ketika pasien tiba di ruang ponek. Pengkajian diisi tanggal dan jam dilakukan pengkajian. Cara masuk diisi pasien, pilihannya adalah berjalan, kursi roda, berangkat. Bagian 1 adalah pengkajian fisik, yaitu vital sign terdiri dari suhu, nadi, pernafasan, tekanan darah, juga dilengkapi dengan berat badan dan tinggi badan pasien. Pengkajian musik juga terdiri dari kesadaran, kepala, rambut, wajah, mata, hidung, dan mulut. Selanjutnya pengkajian fisik, selain itu yaitu gigi, lidah, tenggorokan, leher, dada, payudara, areola, air susu, respirasi, serta adakah bantuan nafas saat di rumah. Selanjutnya adalah pemeriksaan abdomen. Adakah bekas luka operasi? Apakah perut membesar sesuai masa kehamilan? Leopold 1-4, HIS, DCC, gastrointestinal, kemudian ekstremitas dan genitalia. Selanjutnya adalah pemeriksaan dalam. Adakah pembengkakan di vulva atau vagina? Pemeriksaan dalam Bishop score dilengkapi sesuai hasil pemeriksaan, presentasi, UUK, selaput ketuban, air ketuban, sarung tangan, darah, dan lakmus. Bagian 2, riwayat kesehatan, diagnosa saat masuk, alasan masuk rumah sakit, riwayat pengobatan, riwayat alergi, dan keluhan yang ditimbulkan alergi. Riwayat selanjutnya, pernahkah ada riwayat transfusi darah? Bila ada, adakah riwayat alergi transfusi? Adakah riwayat perokok, minuman keras? Adakah alkohol atau obat yang menyebabkan masalah? Serta penggunaan obat penenang. Riwayat pekerjaan, riwayat perkawinan, apakah sudah kawin? Bila sudah, berapa lama dan berapa kali? Riwayat menas, umur berapa? Apakah teratur? Apakah dysmenor? Warna dan bentuk perdarahan, adakah head, floor, albus, atau keputihan? Riwayat selanjutnya, penyakit keluarga, riwayat penyakit dahulu, serta kehamilan sekarang. HPMT dan HPL, riwayat ANC, pertama kali periksa umur kehamilan berapa, tempat ANC di mana dan sudah berapa kali, serta berapa kali TT. Selanjutnya, riwayat KB dan pernah KB apa saja. Riwayat kehamilan dijelaskan di grafida, para, abortus, anak hidup, umur kehamilan. Pada kolom diisi riwayat kehamilan yang sebelumnya, bila ada. Jenis kelamin, anak sebelumnya, jenis persalinan, penolong, tempat persalinan, tanggal lahir, berat badan lahir, laktasi berapa lama, riwayat persalinan di fase yang lalu, keadaan sekarang. Bagian 3, review persisten. Adakah nyeri atau tidak? Bila ada, di mana lokasinya? Skala nyerinya berapa? Lama nyeri, faktor spontaneous nyeri, kualitas nyeri, pola serangan, dan hal-hal yang dapat menyebabkan nyeri hilang. Selanjutnya tentang aktivitas, yaitu aktivitasnya bagaimana, mandiri atau tidak, cara berjalan, serta alat bantu yang digunakan. Untuk bagian proteksi diisi status mental dan pengkajian research. Pada bagian nutrisi atau gizi, apakah asupan makan berkurang selama kehamilan, ada tidak ada nafsu makan, adakah gangguan metabolisme, adakah pertambahan berat badan yang kurang atau lebih selama kehamilan, serta nilai HB kurang dari 10 dan HCT kurang dari 30%. Bagian eliminasi, bagaimana BAB dan BAK-nya, apakah ada keluhan atau tidak, untuk seksual dan reproduksi, wanita atau tidak, penyebutan tanggal lahir, haid, apakah menggunakan sadari, apakah menggunakan KB, kebutuhan komunikasi, pendidikan, dan pengajaran. Bagaimana bicaranya, bahasa sehari-hari, apakah perlu penerjemah, adakah hambatan belajar, cara belajar yang disukai, tingkat pendidikan, serta potensial kebutuhan belajar. Respon emosi, bagaimana keadaan emosi pasien saat pasien sedang di ruang ponek. Respon kognitif, mengetahui apa saja keinginan pasien dan keluarga. Sistem sosial dan ekonomi, apakah pekerjaan pasien, tinggal di rumah bersama siapa, kondisi lingkungan rumah, orang yang membantu perawatan setelah di rumah, serta bantuan yang dibutuhkan setelah di rumah. Bagian 4, daftar masalah keperawatan. Memilih apa saja yang menjadi masalah keperawatan. Tanggal dan jam selesai pengkajian diisi tanggal dan jam selesai melakukan pengkajian. Perawat yang mengkaji diisi tanda tangan dan nama petugas yang melakukan pengkajian. Untuk lebih detail tentang poin-poin pada pilihan di lembar triase kebidanan, kita dapat melihatnya di buku panduan triase kebidanan. Demikian, terima kasih.